Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di hari Jumat yang insya Allah barokah ini ya Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan iman Islam serta ihsan yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kepada kita ya. Tak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berjumpa lagi di kajian As-Salam Sekolah Alam Indonesia yang hari ini akan mengangkat tema tentang menggapai cinta yang sesungguhnya ya. Menggapai cinta yang sesungguhnya ya. Cinta yang diburu, cinta yang kian pilu, bagaimana jika cinta yang didamba, cinta pada yang kuasa, tak pernah usai mengulik tentang cinta. Yuk kita hangatkan kembali ya cinta yang menjadi enggan walau bukan angan. Kita kobarkan kembali cinta yang kian senyap. Ya bersama Ustazah Nurwidiana SKM MPH yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelumnya kita buka kajian As-Salam kita dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan hafalannya oleh Ananda Fakih dari SD 3 atau kelas 3 SD Sekolah Alam Indonesia. Kepada Ananda Fakih, dipersilakan. Sudah siap? Ya. Ya, silakan Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yugni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'andartukum naran taladza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigo awajhi rabbihil a'la wala saufa yarda sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceria sekali ya Fakih ya. Alhamdulillah. Tadi sudah dibacakan surat Al-Lail ya, yang dibacakan oleh Ananda Fakih kelas 3 SD Sekolah Alam Indonesia. Semoga Fakih yang membaca, kemudian kita yang menyimak senantiasa mendapatkan syafaat dan mendapatkan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, selanjutnya kita mulai saja agenda kajian As-Salam kita hari ini bersama Ustazah Nurwidiana yang alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya bacakan dulu biodata dari Ustazah Nurwidiana. Ustazah Nurwidiana SKM MPH lahir di Jakarta 21 Juli 1974. Alamatnya di Perumahan Mutiara Darussalam, Blok E2 nomor 12. Pekerjaannya dosen pasca sarjana Stikim Jakarta, dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Aktivitasnya saat ini adalah Ketua Lembaga Kajian Perak Perempuan, Anak, dan Keluarga, Ketua Forum Masyarakat Peduli Keluarga, Konsultan Kebijakan Keluarga, Member of Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, former staf ahli DPR RI, Ketua PPP KMI, Persatuan Pendidik Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Depok, former Director of Indonesian Muslimah Community Malaysia, former dosen Mahsa University Malaysia, speaker, motivator, dan praktisi parenting Yayasan Perak ya, Perempuan, Anak, dan Keluarga. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustazah Nurwidiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Silakan Ustazah Nurwidiana dipersilakan waktu dan tempat insya Allah sampai jam 14.15 ya atau 14.30 deh kalau emang ini yang memungkinkan. Ya, baik. Jazakallah khair, Mbak MC. Mbak Mei ya? Iya Ustazah, betul Mei. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, rizki dari Allah, kenikmatan dari Allah yang sangat berlimpah ruah yang Allah masih berikan kepada kita tidak berkurang sama sekali, yang ada adalah semakin bertambah. Setiap harinya kita merasakan kenikmatan Allah yang tidak pernah bisa kita hitung dan kita sebutkan satu persatu saking banyaknya. Dan kita merasakan sungguh apapun peristiwa yang kemudian mewarnai diri kita tidak menjadi halangan bagi kenikmatan Allah hampir dan terus mewarnai kehidupan kita. Maka rasanya di siang hari ini yang mungkin ya, lebih enak untuk istirahat yang mungkin. Tapi kalau bukan karena cinta kita, kalau bukan karena rasa syukur kita yang mendalam atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita memilih untuk istirahat. Tetapi dorongan cinta itu, dorongan rasa syukur kita, membuat kita memilih untuk bisa bermuayasyah dengan ayat-ayat Allah, dengan pesan-pesan Rabbani yang ingin Allah sampaikan dalam kajian ini. Semoga perjuangan kita, para ukhwat fillah yang saya cintai karena Allah, untuk kemudian berdiri tegak, mengosongkan gelas ilmu saat ini, dan juga mempersiapkan hati kita untuk kemudian bisa menangkap pesan-pesan Rabbani ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami setiap pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah jernihkan hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menangkap semuanya dengan jelas, tanpa ada noise, tanpa ada kericauan, ataupun tanpa ada gangguan-gangguan yang lain. Kita berharap sinyal hati kita pada saat ini sekencang sinyal handphone kita, dan sekencang mungkin ya sinyal Zoom kita, sehingga insya Allah Allah memberikan hidayah kita pada siang hari ini. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada uswatul hasanah kita, suri taudan terbaik, sosok manusia yang sangat kita rindui, yang kita harapkan bisa memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Di saat tidak ada pertolongan, di saat tidak ada syafaat kecuali dari Allah dan Rasulullah SAW.
Ummahatufillah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah ya. Pada kali ini saya diberikan amanah untuk membahas tentang satu materi yang sebenarnya ini berat. Menggapai cinta yang sesungguhnya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya mahabbatullah. Kalau dari urutan materinya, nggak mungkin sampai kita pada sebuah materi mahabbatullah kalau tidak didahului oleh materi ma'rifatullah. Kenapa berat? Karena kita bukan membicarakan cinta yang dialami oleh orang-orang yang ada di dunia saja. Kita tidak membahas cinta berkelas rendahan. Ya. Kita tidak membahas cinta yang hanya didasari oleh hawa nafsu. Tetapi yang kita akan mau bahas ini adalah cinta para penduduk langit. Cinta orang-orang yang sesungguhnya mengetahui cintanya bukan hanya untuk kemudian dia merasakan kebahagiaan di dunia, tapi cinta yang dia inginkan adalah cinta yang diharapkan akan memberikan kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Jadi siang-siang ngomongin yang berat-berat ini memang jadi berat ya, tapi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, insya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebelum kita membahas apa itu cinta, mahabbatullah, atau bagaimana kemudian menggapai cinta itu, mari sama-sama kita coba melihat bagaimana sosok para pencinta yang telah Allah abadikan kisah-kisahnya di dalam Al-Quran. Kisah para pencinta yang kita bisa lihat bahwa sesungguhnya ketika kita pahami ada sebuah kata-kata, cinta akan menuntutmu. Cinta akan menuntut dan meminta darimu apa saja. Semuanya, Pak. Cinta akan menuntut darimu bahkan jiwa sekalipun. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan cinta sejatinya, saat malaikat Israel yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawa beliau, sudah tiba masanya sang kekasih bertemu dengan kekasih. Malaikat Israel diperintahkan oleh Allah hanya boleh mencabut nyawa Rasulullah jika Rasulullah mengizinkannya untuk masuk dan kemudian mencabut nyawanya. Masya Allah. Ketika malaikat berusaha untuk masuk dan mengucapkan salam ketika itu. Berbeda ya, malaikat pencabut nyawa salamnya saja sudah menggetarkan sukma. Demikian yang disampaikan oleh Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, siapakah yang di depan dan mengucapkan salam? Ayah, sungguhnya ada seorang tamu yang mengucapkan salam, tetapi salamnya sungguh menggetarkan sukmaku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada anaknya, ya Fatimah, izinkanlah dia masuk. Sesungguhnya dia adalah malaikat maut. Ibu bisa bayangkan ya, yang datang malaikat maut dan Rasulullah tahu. Tapi beginilah hakikat seorang kekasih yang ingin bertemu kekasihnya. Seorang pencinta yang ingin bertemu dengan sosok yang dicintainya. Ketika malaikat Israel masuk dan kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah, ya, dan Rasulullah berkata kepada malaikat Israel, ya malaikat Israel, ada gerangan apakah engkau datang kepadaku? Apakah engkau ingin bersilaturahim saja, ataukah engkau ingin mencabut nyawa? Malaikat kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang ingin bersilaturahim kepadamu, sekaligus aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu kalau engkau izinkan. Masya Allah ya ibu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, di manakah malaikat Jibril? Sebelum Rasulullah menjawab, dia mengatakan, di manakah malaikat Jibril? Kemudian malaikat Israel mengatakan, sesungguhnya aku tinggalkan malaikat Jibril di kaki langit sana. Kenapa malaikat Jibril tidak ingin membersamaiku, kata Rasulullah. Belum sampai Rasulullah selesai mengatakannya, malaikat Jibril sudah datang, sudah ada di hadapannya. Kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril,
apakah kau mengetahui sesungguhnya hari ini adalah hari terakhirku di dunia. Dan malaikat Jibril mengatakan, sungguhnya aku mengetahuinya ya Rasulullah. Itu yang menyebabkan aku tidak hadir bersama dengan malaikat Israel. Karena bagaimana mungkin aku bisa menyaksikan sosok yang demikian aku sangat cintai, menghembuskan nafasnya, melihat bagaimana akhir kehidupannya saat nyawa dilepaskan dari tubuh. Kemudian malaikat Israel menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau izinkan? Apakah engkau memilih untuk tetap stay di dunia? Ataukah engkau ingin memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat Israel, ya malaikat Israel, bagaimana mungkin aku menolak saat-saat di mana aku bisa bertemu dengan zat yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Bagaimana aku bisa menolak pertemuan yang sangat aku rindukan? Bagaimana aku bisa menolak pertemuan dekat kekasih yang sangat aku kasih? Dialog yang luar biasa dari sosok yang sesungguhnya menjadi pencinta sejati dari cinta yang sesungguhnya. Yang betapa mungkin kalau kita lihat banyak orang yang kemudian terbirit-birit lari, bahkan takut disertai dengan rasa kesedihan mendalam saat peluang bersama dan bertemu dengan sosok yang sangat dicinta dan mencintai kita itu sampai pada masanya kepada kita. Tapi Masya Allah ya ibu-ibu, Rasulullah yang kemudian akhirnya memilih untuk kemudian wafat sehingga beliau bisa bertemu dengan sosok yang sangat dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita sebagai umat yang juga dicintai. Dialog dilanjutkan antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Rasulullah SAW terlihat murung dan kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, tolong sampaikan dan beritahukan kepadaku apa yang sudah disiapkan Allah andaikan aku wafat pada hari ini." Ibu-ibu sekalian mungkin sudah pernah mendengar ceritanya, tapi tidak pernah bosan saya kemudian untuk membaca dan kemudian mengulang cerita ini, karena Masya Allah. Dan kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ingin aku kabarkan sebuah berita gembira, bahwa sesungguhnya para malaikat sedang berbaris dengan rapihnya. Ratusan ribu malaikat sedang berbaris dengan rapihnya di langit sana. Mereka sudah siap menyambut ruhmu yang mulia." Kemudian Rasulullah berkata, "Alhamdulillah, syukurku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan kemudian Rasulullah bertanya lagi hal yang sama kepada malaikat Jibril. "Ya malaikat Jibril, apa lagi yang disiapkan Allah untukku andaikan aku wafat pada hari ini?" Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pada saat ini surga telah menghiasi dirinya. Para bidadari-bidadari surga sedang menghiasi dirinya. Sungai-sungai telah dialiri. Buah-buahan di surga telah meranumkan dirinya. Bunga-bungahan pun telah memekarkan bunganya. Semuanya untuk menyambut kedatanganmu, ya Rasulullah." Rasulullah kembali mengatakan, "Alhamdulillah, syukur kepada Allah." Dan ternyata Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, apa lagi yang disiapkan Allah untukku andaikan aku wafat pada hari?" Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya ingin aku kabarkan lagi satu berita gembira, bahwa sesungguhnya engkau adalah Nabi yang pertama yang akan memberikan syafaat kepada umatmu." Rasulullah kembali berkata, "Alhamdulillah, syukur kepada Allah." Sampaikan. Kemudian Jibril tidak menampakkan, tidak melihat pada wajah Rasulullah ada kebahagiaan. Rasulullah masih nampak sedih, masih galau. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya apa sebenarnya ingin engkau tanyakan?" Rasulullah SAW berkata dan bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Andaikan aku wafat hari ini, bagaimana nasib umat?"
Bagaimana nasib umatku yang mereka saum? Bagaimana nasib umatku yang mereka melakukan amal-amal setelahku? Bagaimana nasib umatku yang mereka tetap mencintaiku padahal aku tidak ada? Bagaimana nasib umatku yang mereka melakukan ibadah haji di saat aku tidak membersamai mereka kembali? Ternyata kegalauan itu, cintanya kepada umat, kepada kita, ya, tetap ada. Walaupun cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan malaikat Israel untuk mengambil nyawanya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau terkait dengan itu, ingin aku sampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya surga diharamkan kepada nabi dan umat yang lain sebelum engkau ya Rasulullah dan umat masuk ke dalam surga." Ketika wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerah ceria, bahagia yang luar biasa, membuncah, dan kemudian dia mengatakan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Ibu-ibu, ummahatufillah yang saya cintai, subhanallah, ini baru kita sebutkan satu sosok pencinta sejati, sosok kekasih yang telah memberikan cintanya segenap rasa dan segenap upayanya pada sosok yang sangat dicintai. Cintanya kepada Allah telah memberikan segalanya daripada apa yang beliau miliki. Cintanya kepada umat telah membuat di akhir kehidupannya, di saat Napoleon Bonaparte saja sebagai sosok yang katanya pencinta sejati, itu tidak bisa mengingat lagi sosok istri dan sosok wanita yang sangat dicintainya pada saat akhir-akhir kehidupan. Tapi Rasulullah tidak itu. Beliau demikian cinta dan keprihatinan serta kekhawatirannya itu betul-betul menjadikan Rasulullah ingat kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita. Apakah bisa menjadi sosok yang mencontoh bagaimana sesungguhnya mencintai atau bercinta dengan sosok yang sebenarnya. Ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah, ya, satu ibrah yang sangat luar biasa. Dan sesungguhnya kepribadian seperti itu juga kemudian dicontohkan oleh para sahabat dan juga para sahabiah. Ya, kita juga sangat familiar di kepala kita, ya, kisah tentang Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana juga ketika dia dihadapkan pada satu pilihan, ya Ibrahim, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Begitu perintah daripada Allah kepada malaikat Israel juga. Kemudian awalnya malaikat Nabi Ibrahim berkata, jangan cabut, aku ini kekasih Allah. Apakah engkau mau mencabut nyawa dari seorang kekasih Allah? Kemudian malaikat Israel kembali kepada Allah dan berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim berkata kepadaku, bagaimana mungkin engkau mencabut nyawa kekasihnya Allah? Kemudian Allah berkata kepada malaikat Israel, katakan kepada Nabi Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Ketika disampaikan hal itu kepada Nabi Ibrahim dengan senyum sumringah mengatakan, baik, aku rela dan aku mau, karena sesungguhnya aku pun sangat menginginkan perjumpaan dengan kekasihku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, ibu-ibu sekalian. Bagaimana mungkin ya, Masya Allah ini, ada seseorang yang ketika dihadapkan pada saat di mana dia harus berpisah dengan segala kenikmatan, dengan kelezatan dunia, dengan sosok-sosok yang dicintainya di dunia, gitu ya, dengan bersemangat dan dengan sukacita. Kenapa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena sesungguhnya Rasulullah, Nabi Ibrahim dan para sahabat yang telah menjemput pertemuan dengan Rabb-nya sangat memahami hakikat yang sebenarnya tentang siapa Allah dan siapa dirinya. Ini penting gitu. Maka tadi saya katakan, nggak mungkin kita ngomong mahabbatullah sebelum kita paham tentang siapa Allah dan siapa kita. Gitu. Kenapa? Karena barang siapa yang mengenal Allah dengan baik, maka dia akan kenal dirinya. Sebaliknya juga, barang siapa yang mengenal dirinya dengan baik, dia akan kenal siapa penciptanya, siapa khalik.
Kebanyakan dari kita, ya, mungkin kita sendiri masih diliputi oleh karat-karat seperti ini. Ya. Banyak yang dari kita mungkin lupa siapa sesungguhnya yang paling menyayangi kita, sehingga dia, zat tersebut adalah yang paling layak untuk mendapatkan cinta kita. Ya. Yang ini yang kemudian diawali karena tadi, gitu ya, sangat awamnya kita terhadap pengetahuan kita tentang Allah. Bahkan kadang-kadang mungkin kita belum merasakan bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat peduli dan sangat mencintai kita. Satu saat Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah pada saat itu melihat seorang ibu sedang menggendong anaknya. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, sahabatku, engkau lihat ibu dengan anaknya. Ya, nampak ibu dengan anak bayinya pasti ya, yang demikian cinta dipeluknya anaknya gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah engkau yakin ibu itu mau melemparkan anaknya ke dalam api? Kemudian para sahabat mengatakan, enggak mungkin. Sang ibu demikian cinta kepada anaknya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya, kalau ibu tadi dengan cintanya yang mungkin sedikit menurut pemahaman Allah, tidak rela melepaskan dan tidak rela mencemplungkan anaknya ke dalam api, bagaimana mungkin zat yang telah menciptakan manusia, zat yang telah mengayomi manusia, zat yang telah memberikan rizki kepada manusia, zat yang merawat manusia, zat yang menyayangi manusia, tidak menginginkan keburukan pada manusia, mau melemparkan manusia ke dalam neraka. Sungguh, cinta ibu kepada anaknya itu ternyata sangat kecil dibandingkan cinta Allah kepada hamba. Cinta Allah kepada hambanya sungguh lebih besar daripada cinta ibu kepada anak. Kalaulah kita belum merasakan cinta itu, artinya apa? Bisa jadi mungkin kita sendiri belum paham tentang Allah. Belum mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Ya. Ini ayat yang mungkin ibu-ibu juga sudah familiar, ya, tapi nggak ada salahnya. Ini salah satu ayat, sebenarnya banyak sekali ayat yang bisa menggambarkan betapa Allah cintanya kepada manusia melebihi cinta sang ibu kepada anaknya. Ya. Allah mengatakan, aku alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Aku adalah zat yang menciptakan manusia. Dan aku adalah zat yang memberikan petunjuk kepada mereka. Ibu-ibu bisa bayangkan, kita dari tiada kemudian Allah ciptakan kita. Dalam keadaan ahsanu taqwim, sebaik-baik penciptaan. Tidak ada cacat. Dan kemudian Allah memberikan kepada kita sebuah kemuliaan yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Apa itu hidayah? Masya Allah gitu ya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah telah menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada. Ini adalah sebuah Quran yang besar. Kenapa, Bu? Karena ketika kita diciptakan oleh Allah, ya, dari tiada menjadi ada, artinya apa? Kita berpeluang untuk bisa merasakan surga dengan amal-amal yang kemudian kita lakukan di dunia ini. Kalau kita tidak diciptakan, bagaimana mungkin kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan yang abadi? Walladzi huwa yut'imuni wa yashqi. Yang memberikan makan dan minum kepada. Masya Allah. Orang tua kita mungkin memberikan makan dan minum. Tetapi kalau bukan izin daripada Allah, tidak sampai rezeki makan dan minum itu kepada kita. Kemudian pada saat ini, ibu-ibu sekalian, angka kemiskinan semakin meningkat. Bukan hanya di negara kita, tetapi juga negara-negara yang lain.
Bagaimana itu bisa terjadi? Semua terjadi atas izin Allah. Terlepas daripada kondisi yang seperti ini, begitu banyak orang yang kemudian bertambah miskin dan sebagainya. Tetapi kata Allah, Allah tidak pernah meluputkan rizki bagi setiap hamba. Makan dan minum. Buktinya apa? Udara tetap mengalir dalam rongga jantung kita. Ya, makan dan minum semua Allah berikan. Buktinya apa? Air tetap membuncah dan berlimpah di sekitaran kita. Biiznillah, kita masih bisa merasakan apa arti kenyang. Semua dari siapa? Semua dari Allah. Walaupun mungkin suami kita yang bekerja, walaupun mungkin kita yang bekerja, walaupun mungkin orang yang memberikan, tapi kalau bukan karena izin Allah, semua akan kembali tiada. Ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ketika 20 tahun Allah memberikan berbagai macam kenikmatan yang berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi seketika, dalam hitungan 3 hari semua Allah ambil. Dari mulai hartanya yang berlimpah, bahkan anak-anaknya yang berjumlah 12 orang, begitu juga istrinya. Hanya tertinggal satu istri yang demikian setia menemani Nabi Ayub. Mudah bagi Allah mengambil apa yang kemudian telah dititipkan kepada manusia, karena Allah yang kemudian menitipkan. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, kita masih bisa merasakan makan dan minum, artinya Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, karena kasih sayangnya kepada kita semua. Dia yang menyembuhkan aku. Ya, ada kondisi di mana kondisi-kondisi yang udah sekarat, tetapi ketika Allah belum mengizinkan kita kembali, semuanya Allah kembalikan lagi nyawanya kita. Begitu juga ada sebuah kenikmatan, bentuk kasih sayang Allah yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, tidak bisa diberikan oleh zat manapun yang mengaku dirinya besar. Apa itu? Pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengampunan yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai saja ada seorang manusia yang datang kepadaku dengan dosa sebesar langit, sebesar bumi, sepenuh bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan dia datang kepadaku tanpa mempersekutukan aku dengan selain aku, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan datang kepadanya dengan ampunan sebesar dan sebanyak bumi beserta isi. Luar biasa. Belum lagi kalau kita detailkan, betapa kita sadar bahwa sesungguhnya zat yang sangat mencintai kita, menginginkan kebaikan terhadap kita, sangat mengharapkan pertemuan kita dengan kita kembali di surganya nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Allah kemudian ya lepaskan dan tinggalkan di dunia. Tetapi sesungguhnya Allah memendam rindu untuk bisa ketemu lagi dengan kita, untuk bisa berjumpa lagi dengan kita di surganya Allah. Ini jangan sampai kita termasuk hambanya yang lupa dan jauh daripada Allah gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah lah sumber daripada kebahagiaan yang kita harapkan di dunia ini dan juga di akhirat. Karena sesungguhnya Allah adalah sumber cinta yang sesungguhnya, ibu sekalian. Karena sesungguhnya Allah adalah sumber rizki yang sangat kita harapkan mengenai dan membersamai kita. Allah sumber ketenangan, Allah sumber kekayaan, Allah sumber perlindungan, dan Allah adalah sumber solusi dari setiap masalah yang dialami oleh makhluk-makhluknya. Jadi kalau ngelihat kayak gini ya, kita pahami ma'rifatullah, kita pahami tentang Allah dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya bagaimana mungkin ada seorang manusia yang nggak pengen berdekatan dan mencintai Allah serta terus membersamai Allah dalam kehidupan dunianya gitu. Bagaimana mungkin ada seorang hamba makhluk Allah yang ketika dipanggil ya duduk bersama untuk kemudian mendengar pesan-pesan Allah, mengenal tentang Allah sehingga muncul atau mendapatkan sumber-sumber ini, mereka lari daripada Allah. Bagaimana mungkin gitu ya sebenarnya kalau kemudian kita mengenali ini. Apalagi ketika kemudian salah satunya ya ada orang-orang yang kemudian sesungguhnya mereka bertemu dan menghampiri Allah di mana? Salah satunya adalah pada majelis ilmu seperti itu. Ya. Hadisnya kan jelas ya, ibu sekalian kan. Barang siapa yang datangi majelis ilmu, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Darda. Sungguh, ya, seluruh penduduk bumi akan memohon pengampunan untuk mereka
yang datang ke majelis-majelis ilmu. Bahkan ditambahkan, ya, penduduk bumi mendoakan mereka yang datang ke majelis ilmu, memohon ampunan kepada mereka yang datang ke majelis ilmu, dan dalam hadisnya ditambahkan, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan pun berdoa kepada Allah dan memohonkan ampunan untuk mereka yang datang menghampiri Allah di majelis-majelis ilmu. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu sekalian. Bagaimana mungkin gitu ya, kita nggak mau dan nggak mau hadir membersamai dan bertemu dengan Allah pada tempat-tempat kita. Maka oleh karenanya ibu-ibu sekalian, ya, sebagaimana cinta kepada manusia tidak akan mungkin wujud tanpa ada upaya dan ikhtiar. Karena begitulah hakikat cinta. Cinta itu nggak akan mungkin tumbuh kalau tidak ada upaya dan ikhtiar. Maka begitu juga cinta kita kepada Allah. Walaupun sebenarnya Allah telah memberikan cintanya kepada kita. Ya, di saat kita belum membina dan merangkai cinta itu kepada Allah, Allah sudah memberikan cinta dulu kepada kita. Masya Allah ya ibu-ibu. Buktinya apa? Kita dilahirkan. Ya, bahkan kita kemudian disiapkan sebuah tempat. Dunia ini Allah takdirkan dan ciptakan untuk siapa? Untuk kita. Saking Allah cintanya sama kita. Ya. Tapi untuk kita bisa merasakan cintanya Allah, kita perlu gapai. Kita perlu aktif dan proaktif. Kita perlu melewati jalan, ya, kita perlu meniti jalan, kita perlu meniti tangga-tangga itu agar bisa merasakan cinta sebagaimana cinta yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana cinta yang dirasakan oleh Nabi Allah, Nabi Ibrahim. Sebagaimana cinta yang dirasakan oleh para sahabat. Sebagaimana cinta yang dirasakan oleh para mujahid, para syuhada yang telah mendahului kita. Apa jalan pertama dan tahap pertama untuk bisa merasakan cinta itu? Yang pertama, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 31. Ini mustahak dan wajib. Ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Ali-Imran ayat sebutkan, hai orang-orang yang beriman, katakanlah kepada Nabi, katakanlah Muhammad kepada mereka yang ingin menggapai cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada mereka orang-orang beriman yang ingin merangkai cinta untukku. Katakanlah kepada mereka yang memiliki keinginan untuk bisa membersamaiku, berjumpa denganku di surga nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu mau masuk sekolah, anak masuk sekolah gitu ya, kan masih ada persyaratan. Yang pastinya kita akan berjibaku tuh. Ya. Kita akan berjibaku kalau misalkan diminta persyaratan ini, kita akan cari persyaratan agar kita bisa masuk sekolah itu. Dan persyaratan pertama untuk bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Kita harus ittiba'ur Rasul. Mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu memiliki cinta yang paripurna kepada Rabb-Nya, dan begitulah cinta yang diharapkan Allah kepada kita. Ya. Cinta Rasulullah itu betul-betul cinta yang benar, menempatkan cinta dengan benar. Ya, sampai-sampai di akhir kehidupannya ketika dipilihkan mau meninggal atau mau bertemu dengan Allah, dengan wafat Rasulullah memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sesungguhnya cinta yang sesungguhnya adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syaratnya itu, Masya Allah. Jadi syarat pertama kita harus mengenal siapa Rasulullah, kita harus mencintai Rasulullah. Kenapa? Dengan kita mencintai Rasulullah itu salah satu bagian, salah satu tangga pertama untuk kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah? Ada persyaratan yang kedua ternyata, ibu-ibu sekalian. Apa itu? Ya.
Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Syarat yang kedua, ibu-ibu, karena cinta ini, cinta kita ini bukan cinta biasa, cinta kelasnya bukan cinta kelas rendahan, tapi cintanya penduduk langit. Maka apa? Sinyal yang kita punya dalam hati kita agar bisa mendapatkan cinta itu harus sinyal yang jernih. Dan bagaimana bisa membersihkan sinyal-sinyal dalam hati kita? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, banyakkan istighfar dan mohon ampun. Luar biasa itu. Nggak mungkin muncul cinta di dalam hati kita kalau karat-karat dosa kita, maksiat kita itu menutupi hati kita. Andai kan mungkin di dalam hati kita belum merasakan cinta kepada Allah, belum merasakan cinta kepada Rasulullah, belum merasakan arti perjuangan dan rela berkorban untuk mendapatkan cintanya Allah. Bisa jadi mungkin kita harus lebih banyak beristighfar karena noktah-noktah dosa kita terlalu banyak menutupi sebagian hati kita. Insya Allah. Dan hanya orang yang Allah kemudian cintai dan mereka mencintai Allah yang akan Allah berikan kemuliaan berupa pengampunan dari dosa-dosa. Jadi yang pertama adalah ittiba'ur Rasul. Kan tadi kita ngebayangin ya Allah betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Ya. Membayangkan Rasulullah SAW saja ya menitik air mata kita. Apalagi kemudian membayangkan harapan dengan cemas, apakah kemudian kita bisa bertemu dengan wajah Rasulullah nanti di akhirat? Apakah kita nggak salah masuk kamar gitu ibu-ibu ya? Atau ketika kita dibangunkan di yaumil akhir nanti, ketika sangkakala kedua kemudian dihembuskan ya, ditiupkan, kita bangun dan ternyata Allah kemudian memilih kita pada satu kamar, pada satu tempat yang ternyata di sana yang kita lihat itu, nauzubillah min dzalik, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Artinya apa, Bu? Kita berada pada satu kamar yang tidak kita inginkan. Artinya apa? Di situ adalah ahlun nar, ahlu maksiat, ahlu kafirun dan sebagainya. Ya. Tapi betapa bahagianya ketika kemudian kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kemudian Allah memperlihatkan kamar di mana kita bisa menempati kamar tersebut, kita bisa lihat walaupun dari jauh kita lihat siapa, Bu? Senyum Rasulullah yang memancar dari bibirnya walaupun kita bisa melihat dari jauh. Kita bisa melihat ada Ibunda Khadijah, kita bisa melihat Ibunda Fatimah, kita bisa melihat Ibunda Aisyah, Masya Allah. Walaupun di emperan kita sudah merasakan cukup dan bersyukur. Tapi tidak mungkin, ya, tidak mungkin ada orang yang kemudian bisa membersamai Allah dan Rasulnya saat di dunia tidak membersamai Allah dan Rasulnya. Makanya memang berat. Kenapa? Karena selalunya cinta membutuhkan. Ya, maka tadi terus kita mencontoh, kita buka sirah Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana Rasulullah adalah sosok yang paling dicintai oleh Allah, tapi bukan bermakna dia hidup dengan keberlimangan kesenangan di dunia. Karena sesungguhnya ketika Allah mencintai hambanya, ukurannya itu bukan kesenangan di dunia. Justru ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah selalu mengujinya. Allah selalu pengen betapa besarkah cintanya untuk aku gitu. Terus diuji sama Allah. Makanya apa? Orang-orang yang kemudian dicintai oleh Allah itu lebih banyak ujiannya. Nah, ini harus siap nih. Jadi ketika kemudian kita pengen mendapatkan cinta Allah, harus siap dengan segala konsekuensinya gitu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW. Maka itu tadi ya. Pertama mencontoh Rasulullah. Ya, terus kita baca sirahnya dan sebagainya. Yang kedua, tak kenal maka tak cinta. Ya, tak kenal maka tak sayang lah ibaratnya ya. Tak sayang maka tak cinta. Nah, kita pengen mencintai Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Maka ilmu ma'rifatullah adalah satu hal yang wajib hukum. Ilmu ma'rifatullah kalau kita mungkin belajar ya, ada yang mungkin di halaqah ataupun di majelis taklim gitu ya, nggak pernah selesai. Kalau mungkin ada bukunya, udah selesai, udah khatam gitu ya. Tapi ilmu tentang ma'rifatullah nggak pernah selesai. Selesainya itu setelah akhir, setelah kita wafat, itu baru selesai.
Dan kemudian kesuksesan atau kelulusan seseorang terhadap ilmu ma'rifatullahnya itu dengan apa? Dengan akhir kehidupannya. Ya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi terus ilmu ma'rifatullah. Kita bisa merasakan, Bu, apalagi saat ini ya, di saat pandemi, terlalu banyak pesan-pesan robbani, terlalu banyak tarbiyah Allah yang Allah langsung tunjukkan kepada kita. Bahkan Masya Allah, kalau ada satu sekolah, ya biasanya itu ada 30 anak masuk satu kelas, kurikulumnya sama, pelajarannya sama, walaupun memang gurunya sama lah ya, tapi pelajarannya sama, kurikulumnya sama, ujiannya sama, semuanya begitu. Tapi bagi Allah, Sang Maha Guru, Sang Murabi terbaik, tidak pernah memberikan pelajaran yang sama, tidak pernah memberikan ujian yang sama, tidak pernah memberikan perlakuan yang sama kepada setiap umatnya. Ini tanda apa? Tanda betapa Allah itu begitu peduli sama kita gitu. Bayangkan gitu, Ibu kan merasakan ada guru yang perhatian satu-satu, diperlakukan sama, ditanya kabarnya, ya, dirawat dan sebagainya gitu. Nggak ada mungkin guru yang sampai seperti itu, tapi Allah bisa begitu. Allah tidak pernah sibuk mendengar curhatan dari setiap hambanya yang pengen curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah sibuk dan tidak pernah melupakan ada hambanya yang meminta A, ada hambanya yang meminta B, ada hambanya yang meminta C, ada hambanya yang meminta keperluan ini, ada hambanya yang meminta keperluan ini, dan sebagainya. Allah tidak pernah lupa dan Allah tidak pernah luput dari itu semua. Kita masa merasakan betapa Masya Allah gitu ya, Allah itu maha berkuasa terhadap diri kita. Allah maha mencintai kita. Allah maha segalanya. Dan ketika kemudian kita memahami ma'rifatullah, maka insya Allah muncul benih-benih cinta itu. Maka andaikan mungkin rasa cinta itu belum muncul di dalam diri kita, maka cobalah untuk kemudian perbanyak istighfar dan mengkaji tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari sifat, bukan dari zatnya, tetapi dari af'alnya, dari sifatnya. Karena kalau dari zatnya kita nggak akan mampu. Nah, ini kemudian dicontohkan oleh sosok Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Orang yang kemudian sudah kenal Allah, Bu, ya, orang yang sudah kenal Allah, sudah ma'rifah dengan Allah, itu sikoh. Sikohnya tuh sampai-sampai dia rela gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim itu, ya, ketika kemudian ditanya, ya, kemudian diuji oleh Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni muhajirun ila Rabbi." Ya Allah, aku nih udah hijrah. Aku pengen hijrah dan aku menyerahkan ke hijrah itu kan artinya berpindah, kemudian bergerak ya, berpindah dari satu posisi kepada posisi lain. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, ini muhajirun ila Rabbi. Ya Allah, sebenarnya aku pengen hijrah. Dengan hijrah itu aku relakan. Engkau menempatkan aku dimanapun aku rela. Engkau menempatkan aku pada posisi apapun aku rela. Engkau menempatkan aku pada kondisi apapun aku rela. Ini muhajirun ila Rabbi. Sampai seperti itu. Kalau sudah ma'rifah, insya Allah ya. Kenapa? Karena dia udah paham Allah itu cinta dan gak akan mungkin pernah Allah itu melemparkan kita pada satu kondisi yang baik. Makanya ditempatkan di mana aja Nabi Ibrahim, pada permintaan apapun, perintah apapun, Nabi Ibrahim rela, ikhlas. Yang membuat Nabi Ibrahim itu diberikan simbol Khalilullah itu karena perintah Allah itu di atas segala-galanya, kata Allah. Perintah Allah di atas segala-galanya dari perintah-perintah yang lain. Ya kan? Coba kita lihat ya, Nabi Ibrahim kan dari mulai kecilnya, dewasa, remaja, sampai akhir kehidupannya itu penuh dengan ujian. Andaikan yang dikatakan sebagai orang yang mendapatkan cinta dari Allah itu adalah mereka yang diberikan kemuliaan, kesenangan di dunia, maka sesungguhnya Nabi Ibrahim nggak masuk. Begitu juga dengan Rasulullah nggak masuk. Tapi standar Allah, seseorang yang diberikan kemuliaan itu bukan dengan keberlimpahan harta di dunia, bukan. Ya. Tetapi ketika dia rela dan ridho, hatinya dipenuhi dengan kelapangan, apapun kondisi yang Allah berikan kepada mereka. Ya, maka Nabi Ibrahim kan gitu, dari mulai tinggal di Palestina, suruh pergi ke Mesir, bahkan suruh balik ya ke Mekah kan ketika itu.
Bahkan suruh meninggalkan anaknya dengan berjalan kaki lagi. Tidak pernah ada kata-kata, ya Allah, why me? Why? Nggak ada. Kenapa? Nabi Ibrahim sudah mengatakan, ini muhajirun ila rabbi, ya Allah, aku ingin hijrah. Hijrah aku sudah ikhlas kepadamu. Apapun yang engkau berikan kepadaku, aku akan jalani. Tanpa ada kata, why. Seperti itu. Rela dimanapun Allah menempatkan. Rela dimanapun Allah memberikan kondisi kepada. Tidak mencoba, tidak berusaha untuk mencari. Biasanya manusia gitu ya, suka mencari kambing-kambing hitam gitu ya. Kambing-kambing putih, ini kenapa nih bisa begini? Mungkin orang lain nih, karena begini, karena dia, karena itu, dan sebagainya. Tidak. Nabi Ibrahim bahkan sampai dapat gelar yang luar biasa karena Nabi Ibrahim tahu kita menggapai cinta, maka ada pengorbanan yang harus diberikan. Maka ibu-ibu sekalian, sungguhnya orang yang bisa mencintai orang yang punya jiwa yang besar sesungguhnya. Orang-orang atau pecinta-pecinta, orang yang bisa memberikan cinta, ya, orang yang mencintai, sesungguhnya adalah orang-orang yang besar. Kenapa? Karena dia harus punya energi besar dengan proses mencintai itu, gitu. Coba ya, ibu-ibu punya anak, kalau kita mencintai anak kita, energinya kan besar tuh Bu untuk bisa memberikan cinta pada anak kita. Bahkan menuntut jiwa kita sekalipun kan ketika kita melahirkan, ya, kita lebih rela. Bahkan ketika ada pilihan anak atau kemudian ibunya, begitu ya. Itu pada saat itu tuh ujian-ujian pengorbanan atas cinta yang kemudian kita berikan. Sama gitu ya. Cinta kepada Allah juga begitu. Tidak ada kemudian cinta kecuali ada pengorbanan untuk bisa mendapatkan cinta. Cinta kepada Rasulullah juga begitu. Bahkan cinta kita kepada agama kita pun Allah minta dari kita. Sejauh mana kecintaan kita kepada agama kita. Saat ini begitu banyak kelompok-kelompok ataupun begitu banyak orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah ibu sekalian. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di sini, tapi kondisinya seperti itu. Bahkan kalau hasil surveinya, orang lebih a priori atau lebih takut dengan radikalisme Islam dibandingkan dengan ismu-ismu yang lain yang justru bahkan ya tidak mengenal Allah dalam ismu yang mereka. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Begitu banyak upaya untuk memadamkan cahaya Allah. Pada saat ini juga Allah menuntut sejauh mana cinta kita kepada agama kita. Sejauh mana cinta kita kepada Allah dengan cara menjaga agama kita. Maka ibu-ibu sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya kerja mencintai ini kerja besar. Ya. Kerja mencintai ini kerja besar, Bu, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Orang-orang yang nggak besar, nggak punya energi besar, mereka tidak bisa mencintai. Kenapa? Karena proses mencintai akan menuntut banyak hal dari kita. Ibu-ibu mencintai suami aja, menuntut banyak pengorbanan. Memendam rasa. Ya. Mungkin berkorban terhadap kepentingan sendiri untuk kepentingan suami atau anak yang dicintai. Luar biasa gitu. Rasulullah SAW memiliki energi yang lebih besar, yang besar sekali untuk bisa menjadi pencinta sejati. Dan alhamdulillah ibu-ibu sekalian bersyukur kepada Allah. Allah tidak membiarkan kita bingung mencari di mana saya bisa mensuplai energi ini. Karena untuk mencinta perlu energi besar, Allah kemudian hadirkan sumber-sumber di mana kita bisa mencas energi-energi itu sehingga kita memiliki kekuatan untuk bisa menjalankan proses mencintai, merangkai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti dalam proses mencintai itu banyak sekali menuntut dari kita waktu kita, jiwa kita, nyawa kita, harta kita, apapun yang kita miliki. Dan energi terbesar yang sudah Allah siapkan untuk kita adalah iman dan Al-Quran.
Jadi barang siapa yang kemudian tidak memiliki iman, tidak berusaha untuk meningkatkan keimanan dengan berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran, wajar mereka tidak bisa menggapai yang namanya cinta kepada Allah. Kenapa? Karena cinta kepada Allah ini, manifestasinya, itu cintanya tuh harus naik langit gitu. Maka energi biasa-biasa aja, itu nggak akan pernah bisa mewujudkan apa yang disebut dengan mahabbatullah tadi. Nah, ini kita bisa belajar yang mungkin dari para sahabat ataupun orang-orang yang telah mendahului kita, bagaimana mereka bisa mendapatkan cinta Allah. Energi yang diberikan itu luar biasa. Salah satunya mungkin ibu-ibu pernah dengar ya, sosok seorang sahabat bernama Hammah. Masya Allah. Ketika perang Uhud, bukan hanya adiknya, bukan hanya pamannya. Pamannya itu Hamzah ketika itu. Dari mulai adiknya, kemudian pamannya, sampai suaminya, Mus'ab bin Umair ketika itu, wafat di perang Uhud. Gimana tidak tergoncang hatinya? Gimana nggak tergoncang hatinya? Bahkan mungkin kadang-kadang ketika kemudian tidak memiliki keimanan yang kuat, energi yang besar, ya, bisa jadi kemudian menyalahkan orang lain kenapa tidak menjaga tidak menjaga suaminya, tidak membersamai suami dan seterusnya dan seterusnya, bisa saja gitu. Tapi kemudian Hammah hanya kemudian memohon ampun kepada Allah dan meminta kepada Allah agar memberikan kesabaran kepada dirinya dan kemudian meminta agar adiknya, suaminya dan juga pamannya Allah berikan syurga. Biasa gitu ya. Insya Allah. Ya. Maka jangan sampai kita ya ibu sekalian tadi ya, ketika mungkin kita salah atau kemudian luput ya, dari mencoba untuk mensuplai energi-energi agar kita memiliki energi besar dalam membangun cinta, ya, merangkai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita terjebak pada pemburu kenikmatan semu. Ya, Auzubillah ibu, ngeri. Mereka pemburu kenikmatan semu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 15-16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah katakan apa? Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Tapi nauzubillah. Tapi kata Allah, ya, mereka yang memburu kenikmatan, mencari kenikmatan-kenikmatan dunia, kata Allah, aku akan berikan semuanya dengan sempurna, bahkan kata Allah. Tapi nauzubillah itu, kata Allah, tapi sudah selesai di situ. Tidak ada lagi balasan untuk mereka di akhirat. Balasan untuk mereka di akhirat hanya neraka yang apinya menyala. Itulah janji Allah bagi mereka-mereka yang hanya ingin menggapai cinta yang semu, kenikmatan dunia yang melelahkan. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, tadi saya katakan bahwa sesungguhnya kenapa kita perlu energi besar untuk bisa mendapatkan cintanya Allah, gitu ya. Karena sesungguhnya yang bisa membuat kita masuk surganya Allah adalah cinta. Tetapi cinta menuntut dari kita kesabaran yang luar biasa. Ya, ini hadisnya sudah Allah sebutkan. Ya, makanya saya katakan perlu energi besar yang itu kita bisa dapatkan dari iman dan berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens. Kenapa? Karena kata Allah, ini kata Allah ya, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Jadi, indikator Allah mencintai seorang hamba ketika Allah tidak pernah berhenti memberikan ujian padanya. Nah, masalahnya siap nggak? Karena begitulah hakikatnya. Cinta itu akan menuntut banyak hal. Kenapa begitu? Karena kemuliaan yang Allah sudah siapkan, yang sudah Allah janjikan berupa surga, itu nggak pernah didapat, tidak akan mungkin didapat dengan kenikmatan dan dengan kemalasan. Jadi nggak ada ceritanya orang yang pengen masuk surga itu berleha-leha, pengen diliputi dengan kenikmatan banyak dan sebagainya, nggak ada ceritanya begitu. Pasti ada ujian-ujian yang melingkupi dirinya. Pasti. Ya. Karena cinta akan menuntut apa saja darimu hingga tidak tersisa selain untuk yang dicinta. Jadi memang Masya Allah.
Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra, barang siapa yang kemudian berlelah-lelah, ya, melewati segala ujian-ujian sebagai bentuk untuk merangkai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang sia-sia. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, gitu. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Ya mungkin di sana kita nangis, capek, ya sabar ya, menguras berbagai macam dan sekeras kesabaran kita deh pokoknya. Menguras rasa, menguras perasaan, bahkan mengambil daripada ya semuanya lah. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dengan ujian-ujian, dengan kesabaran-kesabaran gitu ya, dengan sungguh-sungguh dan dia adalah mukmin, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membalas mereka dengan balasan terbaik. Kalau tadi mereka yang kemudian menggapai kenikmatan semu begitu ya, untuk mendapatkan kenikmatan dunia, kata Allah, Allah akan berikan sempurna di dunia, tetapi tidak ada lagi balasan untuk mereka di akhirat. Sementara mungkin kita yang bukan hanya menginginkan kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang hakiki, dan salah satunya adalah dalam rangka mencintai Allah, kata Allah, ya, penatnya kita, lelahnya kita, letihnya kita, nangisnya kita, dukanya kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibingkai dalam kata sungguh-sungguh di ayat ini, Allah akan balas semua usaha itu dengan balasan yang terbaik. Maka mari sama-sama begitu ya, tadi kita mulai dengan ma'rifatullah, kita mulai dengan ma'rifatul rasul, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah, terus membersamai orang-orang yang memiliki sinyal yang sama dengan kita, sinyal yang baik ya, sehingga sinyal-sinyal itu bisa menghantarkan pesan Allah kepada kita dan pesan kita kepada Allah ya. Karena seringkali kan kita kalau nelfon sinyalnya nggak bagus aja kita nggak bisa menangkap message. Maka demikianlah yang harus kita lakukan. Agar kita terus bisa dibersamai oleh Allah, maka kita harus bersamai Allah dengan apa? Dengan tadi membersihkan hati kita, ya, dengan istighfar, ya, memperbanyak sholawat dan sebagainya, sehingga ya, tambah lagi kita fokus gitu ya. Setiap peristiwa apapun kita yakini bahwa ini adalah salah satu bentuk cara Allah ingin berkomunikasi dengan kita dari setiap peristiwa-peristiwa yang Allah hadirkan kepada kita. Maka kita fokus, kita bersihkan sinyal, insya Allah kita paham pesan-pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Dan bersihnya sinyal dengan istighfar dan sebagainya pun akan membuat apa yang kita minta dari Allah, harapan-harapan kita, kebutuhan kita, permohonan kita pun bersih insya Allah, ya, menuju ke langitnya Allah sehingga bisa langsung didengar oleh Allah dan Allah pun akan memberikan pertolongannya kepada kita tanpa apa namanya tadi ya, tanpa hisab dan sebagainya. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, ya, sebagai penutup, ya, saya nggak tahu deh, suka gitu ya melihat video ini, membayangkan begitu ya, Masya Allah, sosok yang sangat luar biasa. Ini juga salah satu contoh pencinta ibu-ibu ya, pencinta sejati yang telah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Abu Hamid telah membuktikan cintanya yang sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Telah mengeluarkan dan mencurahkan jiwanya, waktunya, apapun yang dia punya untuk bisa menggapai cintanya Allah, untuk bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, untuk bisa mendapatkan apa yang seharusnya didapat oleh orang-orang. Walaupun Masya Allah ya, Ibu lihat sendiri perjuangannya sangat luar biasa. Mari kita saksikan ya Ibu. Okumadınız paşa. Apakah suaranya bisa terdengar Ibu? Arettim hünkâr. Jelas Ustazah? O pusulayı Iya. niçin okumadınız paşa? Arettim hünkâr. Baik, alhamdulillah. Hünkârım, Eh, meczubun biri Punten. Gimana Ustazah, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? o pusulayı niçin okumadınız paşa? Arettim hünkârım. Niçin? Hünkârım,
Meczubun biri sizin ona borcunuzun olduğunu söylüyor. Saraya kadar çağırttık. Bir miktarda para verdik. Lakin gitmedi. Nerede kendisi? Burada hünkârım. İçeri alınız. Emredersiniz. Veysel Efendi'yi çağırın evladım. Buyur efendi, anlat derdini. Hünkârım, bana borcunuz var hünkârım. Size nereden borcum varmış evladım? Efendim, ticaretle uğraşıyordum. İflas ettim. Boğazıma kadar borca battım. Her gece yatarken Allah'a dua ederim efendim. Evladım, hünkârımız borcun nereden kaynaklandığını soruyor. Dediğim gibi, her gece yatarken Allah'a dua ederim. Dün gece rüyamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gördüm efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki, Hamidimize söyle, her gece getirdiği salat, selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git ihtiyacın olanı ondan iste dedi efendim. Ne dedi? Hamidimiz Al evladım. Ne dedi bir daha söyler misiniz? Hamidimiz Al evladım. Ne dedi bir daha söyleyiniz. Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm ve Hamidimiz dedi. Bir daha söyleyiniz evladım. Hamidimiz Al evladım. Evladım, aldıklarınız yetmedi mi? yetti paşam. Borçlarımı hemen ödeyeceğim. Selametle. Hünkârım. Neredeyse üzerinizde ne varsa alacaktı. Sen ne dersin paşa? Vallahi billahi. Tüm servetimi saltanatımın istese verirdim. Dün gece çalışıyorduk paşa. Masamın üzerinde uykuya kalmışız. Salavatı unutmuşuz. Affettik paşa. Allah affetsin. Iya, Ibu sekalian, mudah-mudahan salah satu contoh. Saya membayangkan kalau ada orang yang diliputi perasaan yang sedemikian cintanya kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Dia terlupa untuk bersalawat saja itu sudah merupakan satu kesalahan besar gitu ya.
lagi mungkin saya begitu banyak kehilafan-kehilafan kadang melupakan kita dengan hakikat yang sebenarnya, ya, untuk bisa menjadi hamba Allah yang kelak akan bisa merasakan dan mendapatkan cintanya daripada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan sebagai penutup, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim ar-Rahimahullah, bahwa kenikmatan tidak akan pernah didapat dengan kenikmatan. Kemaslahatan dan kebaikan, kelezatan, semua tidak akan diraih kecuali dengan merasakan sebagian dari kesulitan. Tidak ada kebahagiaan bagi yang tidak ada kesedihan. Tidak ada kelezatan bagi orang yang tidak ada kesabaran padanya. Tidak ada kenikmatan bagi orang yang tidak ada kesulitan padanya. Tidak ada ketenangan bagi orang yang tidak ada keletihan padanya. Dan juga tidak ada cinta bagi yang tidak mau berkorban untuk mewujudkan cinta. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah. Dan juga Allah berikan rasa cinta terhadap amalan-amalan yang dapat menghantarkan cinta kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Qali hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Gitu menyentuh hati kita semua ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik pastinya ya, terutama dalam mencintai Rasulullah, mencintai Allah, melebihi dari cinta kita terhadap dunia ini. Baik, alhamdulillah materi yang disampaikan Ustazah Nurwidiana sudah selesai. Dipersilakan kepada ibu-ibu yang ingin menyampaikan atau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan, ada waktu sampai jam 14:30. Silakan ibu-ibu. Bagi yang belum mengisi absensi, bagi ibu-ibu dari komunitas Sekolah Alam Indonesia, silakan mengisi absensi yang ada di forum chat ya. Baik, ada atau Ustazah Nurwidiana ada yang mau ditanyakan ke peserta? Masya Allah ya. Memang sih kalau materi seperti ini, kalau kita cenderungnya bukan bertanya ya Ustazah, tapi memang buat direnungi, buat muhasabah kita masing-masing ya insya Allah. Betul Mbak. Jadi nggak perlu ya tadi ya berdoa saja karena memang saya juga dalam proses. Ini kan satu kerja berat ya, kerja besar dan bukan kerja yang biasa, perlu fokus. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk merangkai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Ibu. Ya, kalau saya tadi menyampaikan bukan berarti saya sudah, tapi sama-sama dengan ibu-ibu. Masih proses belajar, masih banyak yang bolong-bolong, masih banyak hal yang perlu dilakukan. Ya, walau alam bisawab Mbak Mei, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Punten, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih baik, dan andai pun tidak lagi bisa berjumpa di dunia, semoga Allah pertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Dan Jumat yang tadinya cerah ikutan sendu nih. Ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan ini ya menyentuh hati kita ya.
agar menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran kepada sendu tapi tercerahkan katanya di forum chat ya, Masya Allah. Pasti ya, pasti tercerahkan ya. Baik, Ustazah Nurwidiana, jazakillah khairan Boleh kasiran. menyapa nggak? Ada Bu Safrida Rumondang ini. Iya benar. Assalamualaikum, Bu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya rasanya kita pernah ketemu ya, di mana? Gimana ya? Lupa saya. Mungkin namanya aja ya, Bu, yang Iya, mungkin. sampai lihat. Jazakallah ya, saja. Ya. Baik, Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Nurwidiana. Sebelum meninggalkan grup ya, insya Allah ini ada sertifikat yang akan diberikan oleh Bu Yanti, Ketua Kajian Assalam kita. Jazakillah Ya. khair atas sertifikatnya, Masya Allah. Jazakillah Walaupun khairan. virtual dikasih sertifikat juga ya. Jazakillah Bu Yanti. Bu Yanti yang mana ya? Bu Yanti silakan. Assalamualaikum Ustazah. Jazakillah khair. Oh ya. Sudah memberikan Masya Allah buat ibu-ibu di sini. Ya benar sendu tapi makjeleb dari tadi tuh diep aja, Masya Allah. Berat tapi insya Allah menjadi pengingat buat kita semua. Jazakillah khair Ustazah. Baik, Bu Yanti. Insya Allah bisa ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Amin insya Allah Amin ya Ustazah. rabbal alamin. Baik ibu-ibu, kita abadikan dulu, abadikan, nggak ada yang abadi ya, Masya Allah. Tapi insya Allah abadi, sampainya ke langit ya, insya Allah ya, ibu-ibu yang hadir di sini ya, insya Allah disebut namanya oleh malaikat gitu ya, karena sudah hadir dalam kajian ilmu kita. Insya Allah kita akan berfoto bersama dulu. Kepada Mbak Ekma dipersilakan. Bentar ya, Mbak. Siap. Ibu. Silakan yang on lagi off mungkin mau buka kameranya.